Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Masih bersama Bobby di sini yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pengantin Gunung. Cerita ini ditulis oleh Luna Luminosa. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bro, ini kabut kenapa makin tebal sih? Suara Doni memecah keheningan saat rombongan 6 orang itu tiba di pos 2. Biasalah, udah sore. Lagian kita naiknya kan udah tinggi, ya kan? Jawab Abbas sambil melepas tas carrier yang berat di punggungnya. Kabut putih keabu-abuan menggulung pelan, menelan pepohonan cemara gunung dan pohon dadap yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Beberapa pohon beringin tua dengan akar bergantung panjang nampak seperti jemari yang mencakar. Udara dingin menggigit kulit, membuat nafas mereka mengeluarkan uap tipis. Shelter kayu yang lapuk berdiri sendiri di tengah dataran kecil. Atapnya berlubang di beberapa bagian. Dinding kayunya menghitam karena usia. Kalian denger gak tadi? Nilam tiba-tiba berhenti saat mengeluarkan tenda dari tasnya. Matanya menatap hutan gelap di sekeliling mereka. Dengar apaan emangnya? Rian mengangkat kepala dari sleeping bag yang sedang dikeluarkannya. Nilam terdiam sejenak. Telinganya seperti menangkap sesuatu. Dari kejauhan, samar-samar terdengar dentingan gamelan yang aneh. Tidak seperti gamelan biasa. Suaranya naik turun tidak beraturan. Itu suara gamelan ya? Tanya Maya, gadis berambut pendek yang biasanya paling berisik di antara mereka. Mungkin dari desa di bawah. Suara kan bisa naik ke atas. Joko mencoba memberikan penjelasan logis sambil menyalakan kompor portable-nya. Akan tetapi, Nila masih berdiri mematung. Matanya tak bisa lepas dari barisan cemara dan pohon yang rimbun. Cabang-cabangnya lebat, nampak seperti siluet. Akar beringin yang menggantung bergoyang pelan tertiup angin. Ada sesuatu yang bergerak di sana dengan cepat, melintas dari satu pohon ke pohon lain dengan kelincahan yang tidak wajar. Sosok itu besar, hitam, dan tinggi. Ada yang lewat di sana. Gumam Nilam pelan. Di mana? Doni ikut menoleh. Di antara pohon cemara itu, tadi ada yang... Langkah kaki sangat jelas sekali. Akan tetapi, bukan langkah manusia. Seolah sedang mengintai mereka mendekat perlahan. Mungkin monyet kali. Abbas berkata sambil tertawa, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Kemudian mereka mendengar tawa anak kecil yang riang, bergema dari dalam hutan. Akan tetapi, ada yang aneh dengan tawa itu. Ada anak kecil di sini. Maya menelan ludah. Bau amis mulai tercium pekat dan menyengat, seperti ikan busuk bercampur darah. Nilam menutup hidungnya dengan punggung tangan, matanya berair karena bau yang mual itu. Sementara yang lain juga mulai merasakan. Ekspresi mereka berubah, ada yang batuk-batuk, ada yang mundur selangkah. Wah, bau apaan ini? Rian mengipas-ngipas udara dengan wajahnya. Tawa anak kecil itu semakin keras, bergema berkali-kali. Lalu perlahan tawa itu berubah menjadi suara rintihan panjang yang mengiris hati, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Guys, ini udah aneh banget. Ujar Maya berbisik.
tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang nyata, mendekat dari jalur pendakian. Bim Center berkedip-kedip di antara kabut. Halo? Ada orang? Suara seseorang memanggil dari kejauhan. 3 orang muncul dari kabut, rombongan pendaki lain yang sedang turun. Wajah mereka pucat dan kelelahan. Mata mereka sayu, seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Wah, alhamdulillah ketemu orang. Salah satu dari mereka, seorang pria bertopi, bernafas lega. Kalian mau naik ya? Iya bang, kita mau ke puncak besok pagi. Abang dari puncak ya? Tanya Joko. Iya, tadi pagi. Tapi kalian hati-hati ya di sini. Pria itu melirik kedua temannya yang nampak tidak nyaman. Kenapa bang? Tanya Doni penasaran. Pria bertopi itu terdiam sejenak. Matanya menatap hutan yang gelap. Angin malam bertiup kencang, menggerakkan pepohonan. Gunung Raung ini adalah gunung suci. Ada aturannya. Jangan buang sampah sembarangan. Bicara kotor. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Maksudnya apa ya, Bang? Maya bertanya dengan suara bergetar. Ya, jangan mesum-mesum lah. Jangan bercanda jorok. Menghina tempat ini. Pria kedua menambahkan dengan suara pelan. Kita tadi ada kejadian. Nilam merasa bulu kuduknya berdiri. Matanya terus gelisah memandang sekeliling. Seolah ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kejadian? Kejadian apa bang? Tanya Rian. Teman kita. Dia bercanda jorok tadi malam. Cerita-cerita yang tidak senonoh. Terus dia buang sampah sembarangan. Paginya, pria bertopi itu menelan ludah. Paginya, dia hilang. Sleeping bag kosong. Tapi, resleting masih tertutup rapat dari dalam. Keheningan mencekam menyelimuti mereka. Angin gunung berhembus kencang, membuat cabang-cabang cemara bergesekan satu sama lain. Hilang? Hilang gimana maksudnya, Bang? Iya, hilang gitu aja. Kayak ada yang bawa dia entah kemana. Tapi aneh, sletingnya gak rusak. Gak ada bekas kekerasan. Cuma tinggal bau amis yang menyengat di dalam sleeping bag. Pria ketiga menambahkan, matanya menatap kosong ke arah hutan. Abbas tertawa keras, suaranya bergema di antara pepohonan. Hahaha, masa sih bang? Jangan-jangan teman abang kabur karena takut sama cerita horor. Atau mungkin jatuh ke jurang. Gak usah ketawa dulu, Bas. Bisik Nilam, matanya masih gelisah memandang sekeliling. Ah, kamu juga, Nil. Jangan percaya tahayul begitu dong. Ini zaman modern. Abbas menggeleng-gelengkan kepala sambil mengeluarkan rokok. Gunung, ya gunung aja. Mana ada yang aneh-aneh. Pria bertopi itu menatap Abbas dengan tatapan tajam. Mas, sebaiknya jangan merokok di sini. Dan jangan remehkan tempat ini. Lu kenapa? Kan ini tempat terbuka. Abbas menyalakan korek api. Tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan korek api itu. Abbas mencoba menyalakannya berkali-kali, tapi selalu padam. Di saat bersamaan, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat, seperti ada yang memainkannya tepat di belakang shelter. Dengar nggak suara gamelan itu? Tanya Maya berbisik. Semua orang terdiam, mendengarkan dengan seksama. Itu dari arah mana? Joko bertanya sambil menoleh ke segala arah. Dari mana-mana. Kayak mengelilingi kita. Jawab salah satu pendaki yang turun. Nilam merasakan hawa dingin yang tidak wajar menjalar di tulang belakangnya. Matanya menangkap gerakan-gerakan cepat di antara pohon-pohon cemara. Bayangan hitam yang meluncur dari satu batang ke batang lain dan sangat tinggi,
kurang lebih setinggi 3 meter. Ada yang bergerak di sana. Bisik Nilam lagi. Di mana, Nil? Doni mengikuti arah pandangannya. Di belakang pohon beringin yang besar itu, yang akarnya menjuntai panjang. Mereka semua menatap ke arah yang ditunjuk Nilam. Akar-akar beringin menggantung bergoyang-goyang pelan. Padahal angin sudah mereda. Seperti ada sesuatu yang bermain-main dengan akar itu, menarik-narik dan melepaskannya. Wah, mungkin monyet itu. Rian mencoba meyakinkan diri. Monyet? Mana mungkin? Monyet setinggi 3 meter. Nila menatapnya tajam. Tawa anak kecil terdengar lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Seolah ada sekelompok anak yang berlari mengelilingi mereka, seperti bermain petak umpet di kegelapan. Gas, bulu kuduk gue merinding semua. Maya memeluk dirinya sendiri. Bau amis semakin menyengat, kali ini disertai dengan bau busuk yang lebih kuat, seperti bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Beberapa di antara mereka mulai mual dan menutup hidung dengan tangan. Bangkai apa ini? Kok baunya menyengat banget ya? Joko mengibas-ngibaskan udara. Sebaiknya kalian turun saja. Ini bukan tempat yang aman untuk bermalam. Pria bertopi itu berkata serius. Ah, masa iya bang? Kita udah capek naik sampai sini. Lagian cuma mitos. Abbas masih ngotot. Bukan mitos, Mas. Ini nyata. Gunung Raung punya penunggu. Mereka tidak suka dengan orang yang tidak menghormati tempat ini. Suara rintihan panjang kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Seperti seseorang yang sedang kesakitan, merintih dengan nada menyayat hati. Rintihan itu bergema di antara pohon-pohon, menciptakan efek suara yang menakutkan. Itu suara apa? Tanya Maya. Itu suara orang yang tidak bisa tenang. Jawab salah satu pendaki dengan suara bergetar. Nila merasakan ada tatapan dari kegelapan. Sepasang mata. Atau mungkin lebih sedang mengawasi mereka. Dia bisa merasakannya, meski tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ada kehadiran sosok yang besar dan menakutkan di hutan sekitar mereka. Kita benar-benar harus pergi, ujar Nilam pada yang lain. Ayolah Nil, jangan lebay. Abbas tertawa lagi, tapi kali ini tawanya terdengar dipaksakan. Kalau ada hantu, masa cuma bisa nakut-nakutin doang? Kenapa nggak keluar aja sekalian? Seolah mendengar tantangan Abbas, tawa anak-anak kecil itu tiba-tiba berhenti. Gamelan juga berhenti. Bahkan angin gunung seperti ikut berhenti bertiup. Hening dan mencekam menyelimuti pos 2. Kenapa jadi sepi? Doni berbisik. Kemudian mereka mendengar lagi suara tawa yang berbeda. Bukan tawa anak kecil yang riang, tapi tawa orang dewasa yang keras dan mengerikan. Tawa itu bergema keras di seluruh hutan, membuat burung-burung malam yang tidur di pohon terbang kocar-kacir. Bahkan pendaki yang hendak turun itu mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat pasi. Sekarang kalian percaya? Kesal pria bertopi itu. Nilam melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara pohon, sepasang mata merah menyala menatap mereka. Mata itu besar dan penuh dengan amarah yang menyala-nyala. Ada mata merah di sana. Tunjuk Nilam dengan suara hampir tidak ada. Di mana? Abbas ikut menoleh. Dan kali ini tawanya berhenti total. Mata merah itu berkedip sekali. Kemudian hilang. Akan tetapi, jejak kehadirannya masih terasa. Hawa dingin yang mencekam, bau busuk yang menyengat. Kita harus turun sekarang. Sekarang juga. Maya berkata dengan suara gemetar. Tapi udah malam. Bahaya turun dengan keadaan gelap. Joko berkata ragu-ragu. Lebih berbahaya kalau kita tinggal di sini. Nila menjawab tegas. Matanya tidak lepas dari hutan yang gelap.
Abbas akhirnya terdiam. Wajahnya pucat. Rokok yang hendak dinyalakan terjatuh dari tangan yang bergetar. Bang, kalau kita turun sekarang, masih bisa sampai pos 1 nggak? Kata Rian bertanya pada rombongan pendaki yang turun itu. Bisa, asal hati-hati. Lebih baik turun daripada bermalam di sini. Tawa gila itu terdengar lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Mereka bisa mendengar suara yang lebih mengerikan. Itu tadi suara teman abang. Maya bertanya pada pendaki yang turun itu. Pria bertopi itu mengangguk perlahan, matanya kosong. Suaranya berbeda, seperti bukan dia lagi. Nil, kamu yakin masih mau lanjut naik? Tanya Maya dari balik kegelapan tenda yang mereka bagi berdua. Entahlah, Mai. Rasanya ada yang gak beres dari sejak sore tadi. Nila menjawab sambil menatap atap tenda yang bergerak-gerak tertiup angin malam. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap bermalam di pos 2, meski peringatan dari rombongan pendaki yang turun masih bergema di telinganya. Abbas bersikeras bahwa semua itu hanya sugesti, sementara yang lain terlalu lelah untuk turun dari kegelapan yang pekat. Pukul 2 dini hari, tenda mereka mulai berguncang keras. Gerak, gerak. Bukan angin biasa. Yang mengguncang ada sesuatu yang menyentuhnya, mendorong, bahkan seperti mencakar kain tenda dari luar. Apa itu? Maya meringkuk ketakutan di sudut sleeping bag. Nila merasakan darahnya seperti mengalir dingin. Suara cakar di kain tenda itu semakin keras, disertai dengan suara gembertak yang aneh, seperti tulang-tulang kering yang bergesekan. Dari luar, mereka bisa mendengar suara langkah kaki tanpa alas kaki di atas tanah, berjalan melingkari tenda mereka berkali-kali. Kemudian, dimulailah tangisan yang mengiris jiwa. Maya menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Nil, ini kenapa sih? Kenapa suaranya kayak dekat banget? Nilam tidak menjawab. Matanya terpaku pada bayangan yang nampak melalui tenda. Siluet tinggi, ramping, dengan rambut panjang yang bergerak-gerak meski tidak ada angin. Sosok itu berdiri tepat di depan pintu tenda, tidak bergerak, seolah sedang mengintip ke dalam. Apa yang berdiri di depan tenda kita? Bisik Nilam, hampir tanpa suara. Sosok itu perlahan bergerak, berjalan mengelilingi tenda dengan langkah yang sangat pelan. Suara tangisan semakin keras dan dekat. Kali ini bercampur dengan suara anak-anak yang menangis meraung-raung. Di tenda sebelah, mereka bisa mendengar suara Joko dan Rian yang juga ketakutan. Bro, ini apaan sih? Kenapa bisa ada suara anak kecil di tengah hutan? Kata Rian, suaranya bergetar. Gue juga nggak tahu. Yang penting kita diam aja, jangan keluar. Jawab Joko. Akan tetapi, dari tenda Abbas dan Doni, tidak terdengar suara apa-apa. Bas, Doni, kalian baik-baik aja? Joko memanggil dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Abbas, Doni. Kali ini lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Justru tangisan wanita dan anak-anak semakin mengeras, seolah terpancing oleh teriakan Joko. Nila merasakan sesuatu yang aneh di hidungnya, hangat dan basah. Dia menyentuhnya dengan jari. Darah segar yang mengalir deras dari hidungnya tanpa sebab yang jelas. Mai, tisu cepat. Pinta Nilam sambil menahan darah dengan tangan. Nilam, kamu kenapa? Nggak tahu, Mai. Tiba-tiba mimisan. Darah terus mengalir, bahkan semakin deras. Nila mulai merasakan pusing dan lemes, seolah darah dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Penglihatannya mulai kabur, kepala terasa pusing. Mai, gue pusing banget. Ujar Nilam dengan suara lemah. Maya mencoba membantu menghentikan pendarahan,
tapi darah terus mengalir. Lebih aneh lagi, darah itu tidak berwarna merah normal. Ada semburat kehitaman di dalamnya, dan baunya amis bercampur bau busuk yang menyengat. Di luar tenda, sosok berkebaya putih itu masih bergerak mengelilingi mereka. Kali ini lebih dekat. Bayangannya semakin jelas terlihat melalui dinding tenda. Wanita itu tinggi, ramping, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Kepalanya bergoyang-goyang. Suara wanita itu semakin jelas, semakin dekat, seolah dia sedang berbisik tepat di telinga mereka. Tangisan anak-anak semakin memilukan. Mereka bisa mendengar suara-suara kecil yang meminta tolong, menangis ketakutan. Maya memeluk Nilam yang semakin lemas. Darah dari hidung Nilam sudah membasahi sebagian besar sleeping bag mereka. Wajah Nilam pucat pasi, bibirnya mulai membiru. Nilam, bertahan dong, jangan pingsan. Pinta Maya penuh harap, tak tega melihat temannya seperti itu. Akan tetapi, Nilam sudah hampir tidak sadarkan diri. Dalam kondisi setengah sadar itu, dia bisa melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak melalui celah kecil di resleting tenda. Sepasang mata merah menyala menatapnya. Mai, ada yang lihat kita. Bisik Nilam, hampir berbisik saking pelannya. Maya mengikuti arah pandangan Nilam dan hampir berteriak melihat mata merah itu. Pagi mulai menyingsing perlahan, tapi tangisan dan suara-suara menakutkan itu tidak berhenti, malah bertambah satu lagi. Suara tangisan bayi yang baru lahir terdengar keras dan melengking, bergema di seluruh hutan. Suara bayi itu terdengar nyaring dan memekakkan telinga. Kenapa ada suara bayi? Maya berbisik gemetar. Nilam tidak bisa menjawab. Dia sudah terlalu lemas karena kehilangan darah. Akan tetapi, yang membuatnya semakin takut adalah perasaan aneh di perutnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam, hidup dan terus berkembang. Ketika matahari mulai terbit, suara-suara menakutkan itu perlahan mereda. Sosok berkebaya putih itu menghilang. Mata merah itu juga tidak terlihat lagi. Nilam, Maya, kalian baik-baik saja? Tanya Joko dari luar tenda. Baik kok, tapi Nilam mimisan parah. Abbas sama Doni gak jawab dari tadi. Aku cek dulu. Mereka mendengar suara langkah kaki Joko menuju tenda Abbas dan Doni. Kemudian terdengar suara resleting dibuka. Abbas, bangun bro. Suara Joko agak panik. Abbas, kenapa sih? Dari tadi melotot aja. Dipanggilin malah gak jawab. Maya membantu Nilam keluar dari tenda. Nilam masih sangat lemas. Darah kering memenuhi wajah dan bajunya. Tapi yang membuat mereka semua terkejut adalah penampilan Abbas. Pria yang kemarin masih skeptis, yang sering tertawa itu kini duduk kaku di dalam tendanya. Matanya melotot menatap ke satu arah tanpa kedip. Mulutnya terbuka sedikit. Air liur menetes ke dagu, seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan, tapi tidak bisa bergerak atau bersuara. Bas, lu kenapa sih? Doni mengguncang-guncang bahu Abbas, tapi tidak ada reaksi. Dia kayak trauma berat. Rian mengamati dengan khawatir. Nilam, bangun. Maya mengguncang-guncang tubuh Nilam yang masih terkapar lemah di tanah berbatu. Ada apa denganmu? Mata Nilam terbuka perlahan, pupilnya berputar, seperti kehilangan fokus. Keringat dingin membasahi wajahnya yang pucat pasi, bibirnya bergetar. Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam perutku, ucap Nilam dengan suara yang penuh ketakutan. Abbas yang berdiri tak jauh dari mereka langsung menegang. Wajahnya memucat, tangannya bergetar saat melihat Nilam
mulai meringkuk kesakitan. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi mulutnya terkunci rapat oleh rasa takut dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya selama berjam-jam. Bergerak? Maksudmu apa? Doni berlutut di samping Nilam. Matanya menatap perut gadis itu dengan cemas. Kamu sedang mens atau gimana? Bukan. Ini berbeda. Seperti ada yang menendang-nendang dari dalam. Nilam mengerang kesakitan sambil memegang perutnya yang mulai terasa kembung. Tiba-tiba perut Nilam mulai membesar dengan cepat. Dalam hitungan detik, perutnya mengembang seperti balon yang dipompa. Kulit perutnya meregang hingga nampak urat-urat kehijauan yang berdenyut seperti akar pohon tua. Pembuluh darahnya menonjol jelas di bawah kulit yang menipis, berwarna ungu kehitaman. Astaga, apa yang terjadi? Andi mundur beberapa langkah, matanya tidak percaya melihat kejadian mengerikan di hadapannya. Suara gembertak tulang terdengar dari dalam tubuh Nilam, seolah ada sesuatu yang memaksa keluar. Tulang rusuknya bergerak tidak beraturan, naik turun seperti ada makhluk besar yang berusaha merobeknya. Nilam berteriak histeris sambil mencengkram perutnya dengan kedua tangannya. Kuku-kukunya menggores kulitnya sendiri hingga berdarah, meninggalkan garis-garis merah. Tubuh Nilam kejang hebat. Punggungnya melengkung hingga hampir patah. Kepala Nilam terhentak ke belakang dengan keras, membuat suara benturan yang mereka semua itu bergidik ngeri. Matanya berputar hingga hanya bagian putihnya yang terlihat. Sementara dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Tolong aku. Ada sesuatu di dalam. Ada yang mau keluar. Jerit Nilam dengan suara pecah. Air mata bercampur darah mengalir dari sudut matanya. Maya mundur selangkah, tangannya menutupi mulut. Tubuhnya gemetar hebat. Kaki-kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya yang lemah karena ketakutan. Ini tidak mungkin, Nilam. Bertahanlah, kamu pasti bisa. Kita harus melakukan sesuatu, teriak Doni, panik. Tapi tangannya tidak berani menyentuh Nilam yang terus berkonvulsi. Perut Nilam terus membesar seperti balon yang akan meledak kapan saja. Kulitnya mulai robek. Cairan hitam kental mulai merembes keluar dari retakan-retakan kecil. Berbau busuk menyengat seperti bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Bau itu menyebar cepat, membuat mereka semua mual dan pusing. Andi muntah di semak-semak terdekat. Sementara Maya menutupi hidung dan mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berair karena tidak tahan dengan aroma itu. Doni, kita harus membawanya turun sekarang. Andi berteriak sambil menyekam mulutnya yang masih kotor. Dia butuh bantuan medis. Ini sudah luar batas normal. Tidak bisa. Abbas tiba-tiba berteriak dengan suara yang parau dan penuh ketakutan. Kita tidak bisa turun sekarang. Tidak bisa. Semua mata tertuju pada Abbas yang berdiri gemetar dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kemeja yang sudah lusuh dan kotor. Matanya menatap kosong ke arah Nilam yang masih berteriak-teriak kesakitan, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Kenapa tidak bisa? Jelaskan sekarang juga, Bas. Doni menuntut dengan suara keras yang bergema di antara tebing-tebing curam. Jangan memberikan alasan bodoh. Karena... Abbas tergagap. Tangannya meremas-remas ujung bajunya hingga kusut. Karena kita sudah terkutuk. Sebelum Abbas bisa melanjutkan penjelasannya, suara berderak keras keluar dari perut Nilam seperti kayu tua yang patah. Kulitnya robek total dengan suara yang memekakan telinga, dan dari dalam perutnya yang terbuka lebar muncul sepasang tangan kecil berwarna hitam legam,
seperti arang yang terbakar. Tangan itu bergerak-gerak mencari pegangan. Jari-jarinya panjang dan kurus seperti ranting pohon mati. Kukunya yang tajam seperti pisau mencakar daging nilam dari dalam, merobek setiap serat otot dan pembuluh darah yang menghalanginya. Ya Tuhan, apa itu? Maya menjerit sambil mundur hingga tersandung batu dan terjatuh dengan keras. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Nilam tidak lagi bergerak. Matanya terbelalak kosong menatap langit. Napasnya tersendat-sendat dengan tidak beraturan. Dadanya naik turun. Dari mulutnya keluar suara gargling yang mengerikan, seolah tenggorokannya dipenuhi darah yang kental. Perlahan-lahan dengan gerakan yang menyiksa untuk dilihat, sosok kecil itu keluar sepenuhnya dari perut Nilam yang robek. Bayi hitam sebesar anak manusia normal, tapi kulitnya merah membara, mengkilap basah oleh darah dan cairan ketuban yang berwarna hitam pekat. Matanya menyala, merah, dan dari mulut mungilnya itu keluar tangisan yang memilukan sekaligus mengerikan. Suara itu bukan tangisan bayi biasa. Tangisan bayi itu bergema, mengerikan di seluruh gunung dengan kekuatan super, membuat batu-batu besar bergetar dan dedaunan berguguran seperti hujan daun kering. Burung-burung terbang berhamburan panik, sementara suara serangga tiba-tiba berhenti total. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Andi bergumam sambil menggelengkan kepala dengan keras. Tangannya memukul-mukul kepalanya sendiri. Aku sedang bermimpi. Bangun! Aku harus bangun! Bayi hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Lehernya berputar dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. Matanya yang menyala merah menatap satu persatu wajah mereka dengan tatapan yang penuh kebencian dan mendalam. Ketika pandangannya bertemu dengan mata Abbas yang ketakutan, mulut kecilnya menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi tajam seperti jarum yang berkilau basah oleh darah segar. Papa! Papa! Suara bayi itu tiba-tiba berubah menjadi suara dewasa dan menggema. Papa yang sudah menodai tempat suci, akhirnya kita bertemu. Abbas langsung jatuh tertunduk dengan keras. Tubuhnya gemetar, tak terkendali seperti daun di tengah badai. Air ludahnya mengalir tidak terkontrol. Matanya membelalak penuh teror. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Bayi itu tertawa dengan suara yang memekakan telinga, bercampur tangis dan jeritan kesakitan. Tubuhnya mulai mengepul dan berubah menjadi kabut hitam pekat yang berputar-putar di udara. Kabut itu membentuk pusaran yang menghisap udara di sekitarnya dengan kekuatan dahsyat, membuat mereka semua merasa sesak nafas dan pusing. Angin kencang bertiup dari pusaran itu, membawa aroma busuk yang semakin pekat. Kalian telah menodai tanah keramat. Suara menggelegar dari dalam kabut dengan kekuatan yang membuat telinga mereka berdenging. Sekarang, bayar dengan nyawa kalian. Kabut itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak, meninggalkan keheningan yang mencekam dan menakutkan. Nilam terkapar tidak bergerak di tanah. Perutnya koyak terbuka dengan darah yang menggenang di bawah tubuhnya, seperti danau kecil berwarna merah kehitaman. Nafasnya masih terdengar lemah dan terputus-putus, tapi matanya kosong menatap langit yang dipenuhi awan. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya biru kehitaman. Nilam, dengar aku. Maya berlutut di samping sahabatnya.
Tangannya bergetar hebat saat menyentuh pipi Nilam yang dingin seperti es. Bertahanlah, kamu harus bertahan. Kita harus turun sekarang juga. Doni bangkit dan mulai mengemas barang-barangnya dengan terburu-buru. Tangannya gemetar saat memasukkan barang-barang ke dalam tas. Ayo, bawa Nilam. Kita harus mencari bantuan. Tunggu. Andi menunjuk ke arah jalur turun dengan mata yang membelalak ngeri. Lihat, itu jalurnya. Jalur setapak yang kemarin mereka lewati untuk naik sudah tidak terlihat lagi. Hanya ada jurang yang lebar dengan kabut tebal mengepul dari dasarnya seperti asap. Pohon-pohon besar tumbuh menghalangi jalan dengan cabang-cabang yang saling melilit. Seolah dalam sekejap mata hutan telah menutup semua jalan keluar dengan sengaja. Apa? Jalurnya hilang? Maya berbisik dengan suara gemetar yang hampir tidak terdengar. Bagaimana bisa? Kemarin jelas ada. Kita terperangkap. Doni menelan ludah. Dengan susah payah, tenggorokannya kering. Tidak ada jalan keluar dari tempat kutukan ini. Abbas yang masih terduduk lemas tiba-tiba mulai tertawa histeris. Suaranya pecah, bercampur tangis dan tawa, seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. Tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang, seperti orang gila yang terkurung di rumah sakit jiwa. Kita akan mati di sini. Semua karena dosamu, dosaku. Kita semua akan menjadi makanan penunggu gunung ini. Abbas, kendalikan dirimu, Bas. Andi mengguncang bahu Abbas dengan keras. Matanya menyala, marah, dan frustasi. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dari kami? Aku tidak bisa. Abbas menggeleng sambil terus tertawa histeris. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Kalian akan membenci aku. Kalian akan membunuhku dengan tangan kalian sendiri. Doni yang sudah mencapai batas kesabaran langsung mencengkram kerah baju Abbas dan mengangkatnya paksa hingga kaki Abbas hampir tidak menyentuh tanah. Matanya menatap marah. Rahangnya mengeras, otot-otot lengannya menegang. Katakan sekarang, atau aku yang akan membunuhmu terlebih dahulu. Bentak Doni dengan suara menggelegar yang bergema di antara tebing. Kau jangan main-main denganku. Abbas berhenti tertawa. Secara tiba-tiba, air mata mengalir deras dari matanya yang merah dan bengkak seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Tubuhnya lemas, tidak ada lagi perlawanan atau gertakan. Baik, aku akan cerita semuanya. Suara Abbas berubah menjadi bisikan parau yang hampir tertelan angin. Tapi kalian harus berjanji tidak akan meninggalkan aku di sini sendirian untuk mati. Cerita dulu dengan jujur. Baru kita bicara soal janji-janji. Maya menjawab dingin. Matanya menatap tajam ke arah Abbas dengan tatapan penuh kebencian dan kekecewaan. Abbas menarik nafas panjang dan terputus-putus. Tangannya mengelap air mata yang tidak berhenti mengalir. Ia melirik ke arah Nilam yang tergeletak tidak berdaya dalam genangan darahnya sendiri. Lalu ke arah pohon besar keramat yang menjulang menakutkan dalam kegelapan malam. Malam itu, ketika kalian semua tidur nyenyak, suara Abbas terhenti sejenak. Tenggorokannya terasa tercekik. Aku dan Nilam, kami berdua. Kalian berdua apa? Jangan bertele-tele. Doni mendesak dengan suara kasar. Cengkramannya ke kerah Abbas semakin kuat hingga hampir mencekiknya. Kami berdua melakukannya. Abbas akhirnya mengaku dengan suara yang hampir tidak terdengar.
Kepalanya tertunduk malu dan takut. Di bawah pohon keramat itu, kami berdua melakukan itu. Melakukan apa? Bentak Doni. Kami berdua, kami bercinta di tempat yang dilarang. Hening menyelimuti mereka. Mata semua orang membelalak tidak percaya. Mulut mereka terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma darah dan busuk yang semakin menyengat hingga membuat mereka semua mual. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian berdua telah menodai tempat ini. Pantas saja penunggu gunung ini murka. Maya berteriak histeris sambil berdiri dengan goyah. Sekarang kalian tahu mengapa kita semua akan mati di sini. Jadi kalian telah menodai tanah keramat ini. Suara tua dan serak itu muncul dari balik kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti mereka. Sosok laki-laki berambut putih panjang muncul perlahan. Tubuhnya membungkuk dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya keriput dengan mata yang sayu. Namun ada aura menakutkan yang memancar dari seluruh tubuhnya. Siapa kamu? Doni mundur selangkah. Tubuhnya masih gemetar karena kejadian mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Lelaki tua itu mendekat dengan langkah pelan. Tongkatnya mengetuk tanah. Pakaiannya compang-camping seperti sudah berabad-abad tidak diganti. Bau busuk menguar dari tubuhnya yang kurus kering. Aku adalah kuncen gunung ini, jawab laki-laki tua itu dengan suara yang bergema. Sudah puluhan tahun aku menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan penunggu gunung. Maya yang masih berlutut di samping Nilam mengangkat kepalanya. Air mata membasahi pipinya. Tolong Nilam, dia sekarat. Kuncen itu memandang Nilam yang tergeletak lemah dengan tatapan yang sulit ditebak. Matanya berkilat dalam gelap dan menggelengkan kepala perlahan sambil mendesah panjang. Sudah terlambat. Dia sudah ditandai. Benihnya sudah ditanamkan di dalam rahimnya. Gumam laki-laki tua itu. Apa maksudmu? Andi bertanya dengan suara bergetar. Meskipun di dalam hatinya, ia sudah bisa menebak jawaban yang mengerikan. Kuncen itu menunjuk ke arah pohon besar keramat dengan tongkatnya. Getah merah mengalir dari batangnya, menetes ke tanah. Pohon itu adalah tempat bersemayam penunggu gunung. Makhluk yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Ketika ada manusia yang melakukan perbuatan tak senonoh di dekatnya, penunggu akan murka dan menuntut balasan. Abbas yang masih terduduk lemas tiba-tiba merangkak mendekat. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi dengan mata merah. Aku yang bersalah. Aku yang memaksa Nilam. Ambil nyawaku saja. Jangan sakiti dia. Kuncen itu memandang Abbas dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Ia mengangkat tongkatnya dan menunjukkannya ke dada Abbas, membuatnya mundur dengan ketakutan. Penunggu tidak peduli siapa yang memulai. Yang dia inginkan hanyalah gadis itu. Dia sudah mengandung benihnya, sudah menjadi miliknya. Tidak. Pasti ada cara lain. Pasti ada. Maya berteriak sambil memeluk tubuh Nilam yang dingin. Kuncen itu terdiam sejenak,
matanya menatap jauh ke arah puncak gunung yang tertutup awan hitam. Ada satu cara, tapi kalian tidak akan menyukainya. Katakan, apapun itu. Doni memohon dengan putus asa. Kuncen itu menatap Nilam yang masih tergeletak lemah. Darah masih mengalir perlahan dari luka di perutnya. Wajahnya sudah sangat pucat, bibir yang dulu merah merona, kini biru kehitaman. Gadis itu harus menjadi pengantin penunggu gunung. Dia harus menikah dengan penunggu, menjadi pendampingnya untuk selamanya. Ucapnya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Itu mustahil. Dia masih hidup dan masih bisa diselamatkan, kata Andi. Jika tidak, kalian semua akan mati di gunung ini. Tidak ada yang boleh turun hidup-hidup. Itulah hukum Gunung Keramat. Ucap Kuncen itu tanpa menghiraukan protes Andi. Mata mereka semua tertuju pada Nilam yang terbaring tak berdaya. Gadis yang tadi beberapa hari lalu masih tertawa ceria itu kini seperti mayat hidup. Ada berapa lama waktu untuk memutuskan? Maya bertanya dengan suara parau. Tangannya tidak berhenti mengelus rambut Nilam yang basah oleh keringat dingin. Sampai senja, ketika matahari terbenam, keputusan harus sudah dibuat. Jika gadis itu menolak, kalian semua akan menjadi makanan penunggu gunung. Abbas tiba-tiba bangkit dan berlutut di hadapan Kuncen. Kumohon, ambil saja aku. Aku yang bersalah dan melakukan dosa. Jangan korbankan Nilam. Aku sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Aku yang memaksa dia. Bunuh saja aku, kata Abbas sambil memukul dadanya sendiri dengan keras. Kuncen itu menggelengkan kepala dengan ekspresi yang tidak berubah. Matanya yang sayu menatap Abbas dengan tatapan kosong. Penunggu gunung hanya menginginkan gadis itu. Penyesalanmu tidak ada artinya baginya. Yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Lalu kami harus diam saja melihat sahabat kami dikorbankan. Doni bertanya dengan nada marah yang tertahan. Apa tidak ada cara lain sama sekali? Tidak ada. Itulah konsekuensi dari perbuatan kalian. Setiap tindakan pasti ada balasannya. Nilam yang tadinya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Suaranya keluar dengan susah payah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membutuhkan tenaga yang luar biasa. Aku mendengar semuanya. Nilam berkata lemah sambil menatap wajah teman-temannya satu persatu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Nilam, jangan bicara dulu. Kamu harus menghemat tenaga. Maya menenangkannya sambil mengelap keringat dingin dari dahi sahabatnya itu. Tidak. Aku sudah merasakan sesuatu di dalam diriku. Nilam meletakkan tangannya di atas perut yang masih menganga. Darah segar masih mengalir dari luka itu. Tapi Nilam seolah tidak merasakan sakit lagi. Aku bisa merasakan makhluk itu di dalam sana. Dia sudah menandaiku dan memilihku. Nilam tersenyum tipis. Senyum yang menyayat hati mereka semua. Kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Aku tidak akan membiarkan kalian mati
karena kesalahan yang aku lakukan. Nilam, jangan bicara seperti itu, Nilam. Maya menangis tanpa suara. Dadanya sesak oleh emosi yang campur aduk. Aku menerimanya. Aku akan menjadi pengantin penunggu gunung. Asal kalian semua bisa pulang dengan selamat. Nilam berkata dengan suara yang semakin melemah. Tangisan mereka pecah bersamaan. Bahkan Abbas yang tadinya histeris kini menangis dalam diam. Tangannya menutupi wajah dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Kuncen itu mengangguk puas, seolah sudah mengharapkan keputusan ini sejak awal. Keputusan yang bijak. Ritual akan dimulai menjelang senja. Bersiaplah, kata pekuncen itu sambil berdiri. Kuncen itu menghilang kembali dalam kabut, meninggalkan mereka. Angin siang bertiup semakin kencang, membawa aroma bunga melati. Maafkan aku, Nilam. Maafkan aku. Abbas berbisik, putus asa. Nilam hanya tersenyum lemah. Tangannya meraih tangan Maya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Jaga diri kalian. Dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Siang berlalu begitu lambat. Mereka terlelap sebab tak tidur semalaman. Saat senja sudah tiba dan mereka terbangun, Nilam sudah tidak ada. Nilam. Nilam. Di mana kamu? Maya berteriak histeris sambil mencari ke segala arah. Mereka semua bangkit dan mencari dengan panik. Abbas berlari ke sana kemari seperti orang gila. Mulutnya tidak berhenti memanggil nama Nilam. Nilam! Nilam! Abbas berteriak sambil berlari menuju pohon keramat. Di sana, di salah satu cabang pohon besar, tergantung sebuah kebaya putih berlumuran darah segar, berkibar tertiup angin pagi. Tidak. Tidak. Abbas berteriak sambil berlutut di bawah pohon. Tangannya meraih-raih ke atas dengan putus asa. Tiba-tiba, kabut tebal yang menutup jalur turun mulai lenyap perlahan. Pohon-pohon yang menghalangi jalan mulai bergeser sendiri, membuka jalan setapak yang tadi hilang. Sinar matahari sore menerobos awan, menyinari jalur yang kini bisa dilalui untuk turun gunung. Jalurnya terbuka, kata Doni dengan suara datar, masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kita bisa turun, Andi menambahkan. Tapi suaranya tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan yang dimainkan dengan irama perlahan dan syahdu. Suara itu bercampur dengan tangisan seorang wanita. Mereka semua tahu itu suara Nilam. Dia sudah menjadi pengantin penunggu gunung. Selamanya. Maya berkata sambil menangis. Abbas yang masih berlutut di bawah pohon, tiba-tiba tertawa histeris. Matanya kosong menatap kebaya berdarah itu. Tangannya gemetar, tidak terkendali. Nilam! Nilam! Kembalilah! Aku menyesal! Teriak Abbas putus asa. Teman-temannya mencoba menarik Abbas untuk segera turun. Tapi Abbas terus memberontak. Akal sehatnya sudah hilang. Yang tersisa hanya rasa bersalah dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Akhirnya mereka berhasil menyeret Abbas menuruni gunung, meninggalkan tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Akan tetapi, suara gamelan dan tangisan pengantin terus mengiringi perjalanan mereka, mengingatkan bahwa Nilam kini telah menjadi pengantin abadi penunggu Gunung Raung selamanya. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut
teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.